Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detra Siva Salsabila Mutada dari kelas 2D Program Studi D3 Teknik Kimia jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengendali aras atau bisa juga disebut dengan pengendali level. Nah, untuk bahasan yang akan saya sampaikan yaitu terdiri dari 3 materi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai variabel pengendali. Nah, untuk pembahasannya nanti yaitu pengertian dan macam-macam variabel pengendali. Lalu untuk materi yang kedua yaitu proses pengendalian. Untuk pembahasannya nanti saya akan menjelaskan penjelasan dari alat pengendali proses dan dari proses pengendali aras. Lalu untuk materi yang ketiga yaitu logika proses. Untuk ruang lingkup pembahasannya yaitu penjelasan logika dari proses pengendali aras. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai variabel pengendali. Nah, untuk variabel pengendali ini sendiri terdiri dari 4 variabel. Untuk variabel yang pertama yaitu variabel MV atau manipulated variable. Nah, MV ini sendiri adalah variabel yang pesannya bisa diubah-ubah tergantung dari nilai PV nanti. Nah, apa sih PV itu? PV adalah proses variabel atau variabel yang nantinya akan dikontrol dalam proses ini. Lalu yang selanjutnya yaitu SP atau bisa disebut dengan set point atau variabel yang kita inginkan, nilai variabel yang kita inginkan. Lalu yang kedua, yang terakhir maksud saya itu adalah variabel pengganggu atau disturbance. Baik, langsung saja masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai proses pengendali aras. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang alat dari pengendali aras ini sendiri. Untuk alat yang pertama atau alat yang nomor 1 yaitu tangki atau tangki utama. Lalu alat yang nomor 2 yaitu pompa yang tujuannya untuk memompa air dari tangki utama ke reservoir. Lalu yang ketiga yaitu control valve yang tujuannya untuk mengontrol dari MV tadi, variabel yang akan dikendalikan tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu kompresor. Kegunaan dari kompresor itu sendiri untuk menyuplai udara bertekanan menuju ke control valve. Karena control valve yang ada di sini yaitu jenisnya air to open. Jadi artinya yaitu control valve akan membuka hanya jika terdapat udara bertekanan. Lalu yang selanjutnya yaitu controller nomor 9. Kegunaannya adalah untuk menerjemahkan sinyal arus listrik ke PC. PC ini sendiri nanti digunakan untuk melihat hasil atau data yang akan kita amati. Lalu yang alat selanjutnya yaitu reservoir yang ada di sini. Nah, lalu yang terakhir yaitu valve yang ada di nomor 12. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel yang ada di sini. Nah, untuk variabelnya sendiri yaitu dari variabel yang dapat diubah-ubah tadi, yaitu variabel MV, itu adalah flow rate fluida yang akan masuk ke reservoir dari tangki. Lalu PV adalah ketinggian fluida yang akan kita amati di reservoir. Lalu SP adalah nilai ketinggian fluida yang kita inginkan. Lalu ada disturbance. Tadi variabel pengganggu itu ada di nomor 12. Valve yang ada di nomor 12. Atau flow rate yang keluar dari reservoir. Itu variabel pengganggunya. Maaf. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan proses dari pengendali aras ini sendiri. Proses yang pertama yaitu di dalam reservoir nantinya akan terdapat sensor. Yang mana sensor itu sendiri akan mengukur beda tekanan yang ada di reservoir. Nah, nantinya beda tekanan tersebut akan setara dengan fluida yang ada di reservoir. Untuk nantinya akan menjadi nilai PV, ketinggian yang ada di reservoir ini. Nah, misalnya kita menginginkan nilai SP ini 50% dari volume reservoir. Nah, PV-nya juga harus 50% dari
reservoir. Nah, setelah sensor yang ada di reservoir ini mengukur besarnya beda tekanan, lalu sinyal beda tekanan tersebut akan ditransfer ke controller. Tetapi controller ini tidak bisa membaca sinyal beda tekanan. Jadi sinyal beda tekanan tersebut harus diubah oleh transducer PI. Nah, transducer PI ini tugasnya untuk mengubah sinyal beda tekanan menjadi arus listrik yang agar bisa terbaca oleh controller. Nah, nanti setelah dibaca oleh controller akan diterjemahkan oleh PC agar kita bisa melihat data atau hasil dari pengukuran tadi. Nah, jika hasil dari pengukuran tadi nilai PV-nya tidak sama dengan nilai SP, maka terjadi error. Nah, jika sudah terjadi error, nantinya controller akan memerintahkan control valve untuk membuka atau menutup sesuai dengan tujuan dari nilai PV tadi. Oh ya, untuk error itu sendiri bisa disebabkan karena disturban yang ada di sini membuka atau menutup. Laju alir yang ada di sini itu keluar atau tidaknya itu nanti akan mengganggu nilai PV atau SP. Nilai PV sehingga tidak bisa setara dengan SP. Nah, setelah controller itu tadi memberikan isyarat kepada control valve untuk membuka atau menutup, tetapi sinyal dari controller ini berupa arus listrik yang harus diterjemahkan oleh transducer IP agar sinyal tersebut bisa terbaca oleh control valve sehingga dia bisa membuka atau menutup. Nah, setelah mendapat perintah dari control valve, barulah perintah dari controller maksud saya, barulah control valve akan membuka atau menutup sesuai dengan perintah, yang mana nantinya untuk membuka atau menutup suplai udaranya akan disuplai oleh kompresor. Seperti itu skemanya. Nah, setelah udah membuka atau menutup tadi sesuai dengan nilai MV yang kita inginkan, barulah nanti sistem akan berjalan dengan sempurna. Seperti itu. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu tentang logika proses yang ada di pengendali aras. Nah, logika proses yang ada di sini yaitu jika variabel pengganggu ini meningkat, maka akan mempengaruhi nilai PV menjadi nilai PV kurang dari nilai set point yang kita inginkan. Maka setelah terjadi tindakan seperti itu, kita harus mengambil tindakan untuk meningkatkan nilai MV atau flow rate yang menuju ke reservoir ini agar nilai PV sama dengan SP. Begitu juga sebaliknya. Jika variabel pengganggu yang ada di sini ini menurun, maka otomatis mempengaruhi nilai PV sehingga nilai PV akan lebih besar dari nilai SP. Nah, tindakan yang harus kita ambil adalah memperkecil laju alir yang menuju ke reservoir agar nantinya nilai PV bisa sama dengan set point yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.